Saya akan banyak membaca dari buku Filipi hari ini. Saudaraku, pertama Filipi itu buku sukacita. Kedua, Filipi itu ditulis dari penjara. Ya, betapa hebatnya seorang yang di penjara masih bisa bersukacita. Kita di sini tidak ada yang penjara, kita harusnya lebih bersukacita. Amin, saudaraku. Ya, Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini kepalanya ucapan syukur dan doa Paulus. Jadi memulai suratnya kepada Filipi dengan berkata, Tuhan mulai baik, Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadilah ini kepada kita. Ya, yang lalu saudara mulai dari saudara selamat, itu sudah permulaan yang paling baik. Seterusnya sampai tadi malam, itu juga permulaan yang baik. Hari ini akan ditambahkan Tuhan lagi. Ya, dibangun Tuhan terus kita sampai pada kehendak Tuhan. Dan kalau kita baca Filipi 3 ayat 13-14, saya loncat saja saudaraku. Filipi 2 mengenai Tuhan Yesus. Oke, Filipi 3 13-14 berkata, apa yang harus kita lakukan? Sudah kita saudaraku sungguh-sungguh menyadari Tuhan sudah mulai yang baik. Apakah yang kita lakukan seterusnya? Apakah kita kemudian tidak berbuat sesuatu? Kita terus maju. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Paulus dari mulai mengatakan, aku bersyukur sudah permulaan baik. Lalu dia sambung kepada mari berlari-lari pada tujuan Tuhan. Kalau saudara baca buku Timotius, akhirnya dia berkata, aku sudah sampai pada akhir perjalananku. Jadi semuanya kita seharusnya mengikuti teladan ini. Alkitab ini ditulis supaya kita mengikuti teladan yang baik dan membuang atau tidak melakukan apa yang dilarang. Hari ini kita belajar saudaraku menatap ke depan masa depan kita, sebab yang di belakang itu tidak akan kembali. Hari ini tanggal 3 Juli, kapanpun gak akan pernah kembali. Bulan Juni, bulan April akan tetap maju. Tahun 2019 gak pernah balik. 2018 pasti akan maju terus. 2020, 2020 sampai Yesus datang. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah menatap ke depan. Haleluya. Ada juga firman Tuhan yang berkata, ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Benar? Jangan lupakan. Mengapa jangan lupakan kebaikannya? Kalau kita lupa kebaikannya, saudaraku, kita bisa distraksi. Buku Ulangan itu 5 buku pertama, buku Taurat, itu dituliskan mengingatkan kembali apa yang jadi sebelumnya. Mengapa diingatkan? Karena Musa berkata supaya kau ingat lagi, jangan kau lupa bagaimana kau dilepaskan Tuhan. Dan kalau kau kaya, jangan kau pikir itu karena kau, tetapi karena Tuhan yang menjadikannya. Kau dapat rumah nanti tanah kantor, Tuhan semua melakukannya. Jangan kau lupa. Itulah gunanya buku Ulangan. Walaupun kemudian dikatakan Musa, biarpun ku bilang begini, nanti meper juga nya kau. Saudaraku, kita bertanggung jawab pada generasi kita. Musa bertanggung jawab pada generasinya, Joshua pada generasinya. Saudara baca Alkitab, sesudah generasi Joshua, hakim-hakim, orang Israel mundur dari jalan Tuhan. Sebenarnya saya sudah lewat generasi, lintas generasi 77 tahun ya. Kalau di Amerika itu rata-rata umur saudaraku sekarang ini 71 ya, laki-laki, kalau wanita sekitar 80. Jadi saya sudah lintas generasi ya, sudah uzur. Tapi firman Tuhan berkata, ya di luar bertambah tua, ya di dalam bertambah dibaharui. Haleluya. Maka dengan sukacita saya ada di sini dan berkata, saudaraku, yang lalu sudah berlalu, bagi kita menatap masa depan. Dan apa yang ditugaskan Tuhan pada generasi kita, tolong kerjakan. Tuhan berkata, aku menemukan seorang yang berkenan kepadaku, yaitu Daud, yang melakukan segala yang kulakukan. Dia berhasil pada generasinya. Nah, saudara lihat saudaraku, betapapun Daud itu, saudaraku, dia berhasil. Salomo ya, yang mulai yang begitu bijaksana dan tidak ada orang sekaya dia, tapi ujungnya saudaraku tidak begitu baik ya. Tetapi siapapun kita, generasi kita, kita bertanggung jawab.
Makanya sekarang saya ajak saudara menatap ke depan. Mengapa? Saya pernah membaca mengenai satu yang dinamakan E-Line di daerah negeri barat sana. Namanya E-Line itu, saudaraku, kalau kita di sini kan jalan-jalan provinsi, jalan apa. Mereka itu selain daripada jalan raya, ada jalan untuk sepeda. Waktu kami ke negeri Belanda, saudaraku, orang berkata kepada kami, hati-hati ya Pak Munte, ya Ibu dan anak-anak, jangan sampai orang yang bersepeda itu melanggar Anda atau Anda menabrak mereka, karena itu jalan sepeda itu hak penuh mereka. Artinya orang yang berjalan sepeda itu jalan dia, kita yang menunggu dia, khusus untuk dia. Lalu saudaraku, itu adalah jalan sepeda karena memang dianjurkan orang bersepeda supaya jangan polusi di negeri itu. Tetapi selain itu mereka punya yang dikatakan tidak selalu ada, kadang-kadang diadakan, namanya E-Line. Itu kita tahu semuanya, IKTP dan lain sebagainya ya. Artinya itu digunakan untuk orang yang suka pakai gadget. Seluruh dunia sekarang, apalagi anak muda, orang tua juga, saudaraku, mama-mama, opung-opung kayak saya pun, bayi-bayi pun sudah tahu pakai gadget ya. Mereka itu suka melihat begini, dan kalau saudara tahu, kalau pakai gadget kan begini, nggak ada orang pakai gadget gini kan? Semua begini. Jadi banyak sekali kecelakaan karena mereka itu begitulah ya, terikatnya dengan gadgetnya itu, sehingga mereka itu tidak tahu nabrak tiang listrik, nabrak orang lain, bahkan meper ke jalan raya. Ada yang jatuh ke jalan lintas kereta api ya. Saya pernah, Vicky barangkali menceritakan, udah pun jatuh di tempat kereta api, polisi bilang cepat keluar, iya sebentar lagi, cek. Nah itulah dia, saudaraku ya. Jadi dibuatlah E-Line itu pada satu hari, saudaraku. Orang kemudian senang, lalu orang pikir akan selamanya dibuat. Tidak, pemerintah hanya buat itu satu hari untuk mengingatkan mereka bahwasanya kalau pakai ini hati-hati, kau bisa bahaya kalau matamu terus kemari. Saudaraku, hari ini saya mengajak saudara, jangan begini saja, yang lihat yang dekat aja, lihat, pandang jauh ke depan. Amen. Karena kita punya masa depan. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Puji Tuhan, kita selalu berkemenangan dan Tuhan mau kita hidup. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita memiliki zoe kehidupan dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Ya, itu bukan hanya di dunia ini, lepas dari dunia ini pun disediakan Tuhan. Itu sebabnya Matius 6:33 berkata, cari dahulu maka sekaliannya. Jadi dunia ini kita cari dahulu apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, kemudian apapun yang di dunia ditambahkan Tuhan sampai pada hidup kekal. Tapi kebanyakan orang seperti yang punya gadget tadi, dia sibuk memperhatikan apa yang jadi bagi hidupnya untuk masa dekat ya, untuk hanya hidup di dunia ini atau hanya hidup untuk ya masa dekat lah, dan tidak memikirkan bahwasanya hidup kita ini ada satu hidup lagi, baik di dunia ini, baik sesudah di dunia ini, di mana kita harus berjalan pada jalan Tuhan. Haleluya.